Padahal pendidikan usia dini semua ya. Iya. Itu Namanya Pak itu. ya malah ada kegiatan dimanapun loh. Supaya kita juga paham juga, masyarakat nggak paham ya. Di desa-desa itu adanya pokoknya orang-orang PAUD ya TK gitu kan. Setelah dari PAUD ke TK, kita menyadari bersama sebagai warga negara, sebagai komponen dari masyarakat, sebagai pribadi, baik bapak ibu, tentu anak itu harus dibekali dengan pendidikan yang baik ya, dan itu menjadi tugas bersama. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa dari Bapak Khairi Khairi. kelompok organisasinya saya IPTKI Kabupaten. IPTKI. Terus saya mengajar di TK Budi Mulia Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi. Mana Pak? yang keras Pak? Desa Sidomulyo mengajar Sesi. TK Kecamatan Kesesi. Oh, Kesesi. TK. Hasil Pak Khairi. Ya. Tadi setelah saya pribadi sedikit mendengar mengenai masalah PAUD dan TK, ya mohon maaf, kosakan bahwa Dirjen PAUD itu berdiri kan kalau tidak salah tahun 2005. 2004. Nah, ini saya sekedar meluruskan sedikit bahwa antara TK dan PAUD seakan-akan berdiri sendiri-sendiri. PAUD itu ya. Tapi pada dasarnya bahwa PAUD kan pendidikan anak usia dini. Rentangan waktu umurnya dari 0 tahun sampai 6 tahun. Lah itu di dalamnya itu ada beberapa macam kelompok-kelompok. Yang pertama formal, rentangan umurnya 4 sampai 6 tahun. Yang TK itu. GTK. Lalu yang non formal saya dengar kesepakatan kan 2 sampai 4 ya. Yang lalu ada formal, non formal dan ada informal. Itu di dalamnya PAUD itu secara umum luas itu begitu. Istilah seperti itu kok masih aja saja. Pertanyaannya apa Pak Khairi? Ya ini saya hanya menulis saja itu mengenai itu. Jadi mari kita bersama-sama pengertian itu supaya sampai ke masyarakat. Oke, intinya berarti Padahal pendidikan usia dini semua ya. Iya. Itu Namanya Pak itu. ya malah ada kegiatan dimanapun lomba apa-apa di kecamatan berapa PAUD yang di bawah naungan PKK. Akhirnya yang TK tersingkir. Yang informal biasanya kegiatan sore-sore. Contohnya seperti TPQ Madin itu masuknya dalam kelompok yang informal. Oke, itu Ya, kami mohon semuanya untuk kerjasamanya ke masyarakat diturunkan yang sebenar-benarnya. tuh berarti brandingnya harus dirubah sesuai nomenklatur gitu ya. Pengennya Pak Khairi gitu. Jadi supaya jangan orang itu tuh sekolah yang ingin nang PAUD. Padahal yang di nabi TK. gitu ya Pak. Kalau istilah PAUD itu masih secara umum besar. Di dalamnya itu masih ada beberapa kelompok-kelompok. Yang mudah untuk menyebutkan gimana Pak? Misalnya sekolahnya di mana, di kelompok bermain gitu ya. Iya, atau playgroup. Ya, playgroup. Iya, main agak mentereng sedikit lah. TK. Iya. Mari kita dibenahi bersama loh. Sudah hampir berarti 17 tahunan lebih kok. Masih itu saja. Oke, berarti brandingnya kita rubah. Bu ya. Ya mohon maafnya apabila dalam penyampaian atau menurut saya itu
ada kekeliruan. Ya. Enggak keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hoeri dari IGTKI. Iya, terima kasih Pak. Taman kanak-kanak ya Pak ya, bukan taman kaplak-kaplak ya. Dari Sido TK. Mulyo sudah ya. ngasih ini, berarti intinya kita itu diajak untuk sesuai nomenklatur, ya, penamaan kelompok belajar ya supaya identitas itu kelompok bermain ya, pos PAUD supaya tertancap itu ya, pos PAUD seperti itu Bu, berarti sebenarnya bagus ya Bu. Ya, jadi kita memang sudah memahami itu bahwa PAUD itu pendidikan usia dini yang dimulai tadi dari 0 sampai 6 tahun ya, sebelum SD usia 3 tahun itu, usia 7 tahun itu ya. Oleh karena itu penamaan seperti ini ya mari kita sampaikan kepada masyarakat bersama-sama, termasuk kami. Saya dalam proses penganggaran juga selalu tanya ini yang dimaksud PAUD apa gitu kan. Oh PAUD ini yang TK Ibu, oh ini yang kelompok bermain. Ya, itu sudah ada seperti itu ya. Tetapi bagi masyarakat kita memang mengenal bahwa selain TK itu PAUD saja, ya, dan kelompok bermain itu dinamai PAUD, ya, dan guru-guru kita ngajar di mana, pokoknya gampangnya PAUD. Oleh karena itu kita bersama-sama, ayo sampaikan supaya kita juga paham juga, masyarakat nggak paham ya. Di desa-desa itu adanya pokoknya orang-orang PAUD ya TK gitu kan. Setelah dari PAUD ke TK, orang-orang kelompok bermain ya dan seterusnya. Ini tugas kita bersama. Matur nuwun Pak Hoeri ya. Ya, kalau kita di dalam mengambil kebijakan kita sudah ngerti karena ya itu tadi saya sampaikan ya, kalau pendidikan usia dini itu ya di bawah 7 tahun itu. Nah, ya. Ya sehingga tugas guru ya, pendidik kita sosialisasikan terus dan kita menamainya, coba di desa-desa kita namai aja kepada ibu-ibu di rumah-rumah yang mau menitipkan anaknya ya, titipkan anaknya ke tempat penitipan anak, ke playgroup gitu. Di mana ini? Di playgroup ya, di kelompok bermain ya, di mana, di TK. Kalau PAUD-nya sendiri itu kan sebuah nama besar, gitu, ya. Jadi itu saya sepakat dengan Pak Hoeri. Ayo kita sampaikan saja sehingga masyarakat itu tidak bias, tidak bias. Ya. Saya kira itu. Oke, masih ada lagi yang pengen nyampaikan unek-uneknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi agak terlambat Bu. Saya dari TK Aisyah. Ini TK beneran ini ya? Iya beneran. Saya TK beneran. TK Aisyah Desa Nyamok, Kecamatan Kajen. Kami dari unsur IGTKI Bu. Mungkin ini adalah salah satu momen yang tepat ya. Nama saya Khalifah. Ya, Ibu Khalifah. Ya. Ini mungkin salah satu momen yang tepat ya, karena kebetulan ketemu Bu Hindun selaku Ketua DPRD. Barangkali bisa memberikan apa ya, suara-suara dari kami, terutama dari PAUD ya, baik non formal maupun formal. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang BUSDA. BUSDA itu diberikan ke guru PAUD baik non formal maupun formal. Kuota yang didapatkan itu semakin kesini itu semakin menyusut, bukan jumlahnya itu semakin bertambah. Kenapa? Kalau dilihat di lapangan secara umum, misalkan kita melihat dari guru SD itu sudah banyak yang ikut P3K, sudah terjaring ke P3K. Kemudian guru-guru TK itu juga sudah banyak juga yang terjaring sertifikasi. SD juga ada yang PNS itu juga banyak. Nah, tetapi kuota yang diberikan ke guru PAUD dari BUSDA itu tidak semakin bertambah, tapi justru semakin menyusut. Padahal banyak pengabdian di guru-guru PAUD itu yang mungkin masih butuh untuk bisa diberikan dari dana aspirasi atau dana BUSDA yang diberikan oleh kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama saya jadi guru TK dari tahun 2005 sampai saat ini, saya melihat bahwa perkembangan pada saat itu di
TK gitu ya, di lembaga-lembaga TK itu dulu diberikan buku administrasi yang sangat membantu untuk lembaga, baik itu untuk administrasi sarana prasarana, kemudian buku induk. Dulu sangat saya melihat itu sangat membantu sekolah-sekolah, lembaga-lembaga. Tapi di kurun beberapa waktu tahun saat ini itu kita sudah tidak menerima gitu ya, sudah tidak menerima. Nggak tahu apakah anggaran di kabupaten itu ada atau tidak, tetapi kita berharap lah gitu ya, kita berharap agar program itu juga bisa diusulkan untuk kepentingan lembaga kita gitu ya. Nah kemudian maaf ini banyak ngomong ketemu gitu ya. Kemudian yang ketiga kalau saya pernah mendengar dari cerita-cerita teman di kabupaten-kabupaten yang lain, barangkali ini nanti bisa untuk menjadi salah satu program atau aspirasi dari Ibu ya, itu tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Apakah kita mengusulkanlah paling tidak dari guru-guru PAUD itu bisa mendapatkan fasilitas itu untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak berbayar, tidak bayar kita sendiri. Tetapi selama ini masih bayar. Itu dibantu dari pemerintah daerah. Itu mungkin yang ketiga. Kemudian yang keempat, barangkali nanti bisa bisa direalisasikan. Selama ini yang mendapatkan bantuan dari Pemda, entah itu mungkin dari juga atau yang lainnya aspirasi, itu tidak semua TK. Nah barangkali nanti kedepannya juga TK-TK atau PAUD non formal, baik formal maupun non formal itu juga bisa diperhatikan. Entah itu mungkin linknya dari dinas, mana sih seleksi yang sering dapat bantuan, mana yang belum pernah sama sekali dapat bantuan itu yang mana, dan mungkin ini sebagai suara hati dari bawah yang sering menyampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti diborong Bu Iya, Khalifah iya. ya. Itu sudah aspirasi temenan itu. Datangnya terakhir borong Bu ya. Itu pripun Bu. Unek-uneknya bisa di yang lain nggak ada tanya lagi. Gongnya berarti terakhir udah diborong. Gongnya sudah masuk semua ya. Ya. Sudah mewakili ya. Jadi terima kasih nih Bu Khalifah ya dari TK bener tadi. TK bener. Aisyah. Aceh. Gimana Pak? Oh nambah Ibu Khalifah ya. Tambahkan lagi sudah. Sekalian ya. Oh, tambahkan lagi. Baru datang ini ya Pak ya? Enggak, ini ketua IGTKI. Iya, ketua IGTKI. beliau. Tadi semuanya hampir semua sudah disampaikan oleh Ibu Khalifah, di mana memang benar apa yang dikatakan terkait dengan Bosda itu semakin menyusut jumlah kotanya, bahkan teman-teman yang sudah mendapatkan kesejahteraan lebih yang tidak memenuhi syarat untuk dapat Bosda itu kan sudah bertambah banyak, sehingga mestinya ada tambal sulamnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa mestinya standar pelayanan minimal sebuah lembaga pendidikan itu harusnya bisa terpenuhi. Tapi banyak lembaga pendidikan baik formal maupun non formal standarnya belum bisa terpenuhi. Memang bisa dilihat dari sisi siapa yang bertanggung jawab, di mana kalau swasta memang yayasan. Kemudian kalau negeri itu dari sisi pihak pemerintah. Bapak di negeri atau swasta? Gimana? Bapak di negeri? Ya negeri itu kan berarti milik pemerintah kan berarti. Ya. Panjenengan negeri ya? Saya negeri. Iya. Nah ini kalau saya secara pribadi memang TK saya TK negeri, saya TK-nya baru 1 kelas Bu, tanpa WC, tanpa listrik Bu. Yang baru pembina yang baru, di Seragi. Itu ya 1. Dan otomatis saya tidak usah menyebutkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di TK-TK swasta itu juga
standar pelayanannya juga masih kurang bagus lah, masih belum bagus. Karena apa? Karena di situ luas tanah saja tidak mencukupi. Luas tanah banyak sekali yang tidak mencukupi sesuai dengan standar layanan minimal. Mereka memang berdiri diizinkan. Lah mau dicari salahnya yang mengizinkan atau yang mendirikan tidak tahu. Yang jelas pokoknya sekarang kondisinya sempit. Nah itu bagaimana caranya pemerintah bisa membuka mata untuk menambah luas lahan tersebut. Banyak teman-teman yang artinya itu muridnya membludak, tetapi tempat layanannya kurang. Efektivitas pembelajaran jelas jauh dari apa yang diinginkan. Itu ya. Kemudian banyak hal yang saya juga kadang terbuntu terhadap peraturan, di mana seperti masuknya masuknya pendidik dan tenaga kependidikan ke Dapodik itu harus 2 tahun. Nah itu endingnya peraturan ada di mana, menurut saya kok tidak harus ada 2 tahun. Dan kemudian persyaratan NUPTK, yang mana NUPTK itu sangat berpengaruh untuk bisa mendapatkan kayak BOSDA, kemudian juga sangat bersyarat untuk mendapatkan dia ikut bisa serti. Itu kadang tidak semua pendidik dan tenaga pendidik bisa mendapatkan kalau belum relevan. Padahal saya membawa peraturannya tentang ke NUPTN di sini kok tidak ada hal yang mengatakan seperti itu. Ya, itu. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di mana untuk terkait dengan bantuan yang berupa sarpras atau bentuknya kayak inventaris atau mainan luar dalam itu sangat minim untuk teman-teman yang berada di lembaga pendidikan. Itu Bu mungkin, dan kalau mau dilihat sejarahnya memang secara Sisdiknas itu kita itu memang dibedakan dari antara PAUD yang formal dengan PAUD yang non formal. Itu sudah lahir sejak dulu, sejak undang-undang Sisdiknas itu ada juga sebelumnya malah Pak ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengatakan ke arah situ ada pendidikan formal dan non formal itu memang. Nah ini perkembangan yang kesini memang munculnya adalah banyak pendidikan formal dan juga ada pendidikan yang non formal. Malah yang ingin saya sampaikan ada konsep yang salah tapi dibiayai miliaran Bu, yaitu penyebutan kata PAUD itu kalau tidak salah dulu dilabelkan ke teman-teman kita yang non formal, pendidikan anak usia dini. Padahal pendidikan anak usia dini yang benar adalah pendidikan. Sudah tadi sudah. Oh ya, cukup ya. Itu habisnya miliaran loh untuk menyalahkan seperti itu. Pari Asmo sinten Pak? Saya Asir Thoifur. Pak Asir. Asir. Itu Bu berarti ya. Yang tadi itu dari pertanyaannya Bu Khalifah, diantaranya mengenai BOSDA, kuotanya kok semakin sedikit katanya Bu. Iya. Seperti apa tuh? Jadi untuk kuota BOSDA ya ini perlu menjadi perhatian karena tentu melalui verifikasi di Dinas Pendidikan ada standar-standar mungkin yang harus diikuti, sehingga yang diajukan pada tahun 2024 ternyata masih kurang ya, kurang dari jumlah guru itu kan, jumlah keseluruhan guru yang ada. Apa TK-nya bertambah, PAUD-nya bertambah mungkin gimana kan, kita nggak ngerti ya. Kita belum tahu, nanti coba kita lihat kembali. Tentu harus ada verifikasi setiap tahun, sehingga kalau ada verifikasi setiap tahun, mana yang sudah berhak untuk mendapatkan BOSDA itu, sehingga bisa tercover di dalam proses penganggaran. Kalau datanya pakai data lama terus, ya sehingga
itu saja tetap tidak berkembang. Mungkin ada yang belum tercover di dalam BOSDA itu sendiri. Kalau tahun 2024 ya tentu sesuai dengan yang sudah kita sahkan dari Dinas Hitung. Ini menjadi masukan kami untuk BOSDA, nanti kita tanya kembali. Kemudian intinya berarti lembaga juga harus proaktif gitu ya Bu ya. Iya. Itu harus pendataan itu, pendataan verifikasi setiap Januari. Ya kan. Saya nggak tahu, barangkali ibu bapak di TK-nya terus tambah guru, siapa masuk lagi kan gitu. Keluar masuk. Nah, keluar masuk. Sehingga ya bertambah terus, nanti nggak cukup terus kalau seperti itu ya. Jadi ini tentu ada verifikasi setiap tahun. Dinas melakukan standarisasi mana yang harus dibantu, kemudian di dalam dimasukkan di dalam proses anggaran setiap tahun. Kalau pas keluar kemudian ada guru baru ya pasti dia tidak dapat. Seperti terus itu. Ini Bu, berikutnya ini mengenai BPJS Ketenaga Kerjaan. Tentu ini menjadi kajian kembali ya, termasuk ini yang harus jadi PR untuk kita. Berapa BPJS Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Pekalongan, termasuk ternyata guru TK itu banyak juga yang harus mendapatkan itu ternyata. Ini masukan bagi kami yang kami juga belum berpikir itu. Tetapi memang bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Asir tadi, ya penyelenggara pendidikan itu ada swasta dan ada pemerintah, ya ada swasta dan ada pemerintah. Menjadi tanggung jawab yayasan atau swasta karena mereka sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah ya itu mensupport sifatnya. Kemudian kalau negeri tentu ini ya menjadi tugas pemerintah penuh ya. Oleh karena itu menjadi perhatian. Termasuk tadi saya baru dengar itu ada TK pembina yang tidak punya WC ya, sama listrik. Ini tentu menjadi masukan kami, menjadi masukan saya, dan nanti tentu kita usulkan kepada Dinas Pendidikan untuk bisa mendapatkan penganggaran di tahun berikutnya di dalam proses penganggaran tahun 2025 yang akan datang ya. Ini Pak Asir dengar nggak tadi? Jadi itu karena TK pembina mana itu tadi? Seragi. Memang TK pembina baru ya. Kita nambah 5, jadi masih wajar lah kalau belum yang harus dilengkapi apa saja. Ya karena kan baru 5 itu pada tahun kemarin kemarin. Jadi wajar, sampaikan aja memang belum ada WC, belum ada sarpras yang harus dimulai diajukan gitu ya. Jadi terima kasih Pak Asir ya. Tentunya itu akan menjadi usulan ya Bu ya untuk supaya standarisasinya itu sama ya. Semua yang ada. Kemudian apa yang beda tadi? Terus Dapodik Bu, ini harus nunggu 2 tahun. Ini masalah teknis di Dinas Pendidikan. Coba nanti kita lihat kembali, kita tanyakan Pak. Ini kan yang teknis-teknis seperti itu memang banyak ya, menjadi kendala dari para guru. Bagaimana untuk mendapatkan NUPTK sehingga tidak bisa mendapatkan BOSDA. Ternyata kan itu juga. Kenapa tidak dapat? Karena belum dapat NUPTK, ya kan? Sehingga ada aturan-aturan yang memang harus diikuti, sehingga BOSDA itu bisa dilakukan. Ini secara teknis nanti bisa kita sampaikan, kita kaji kembali di Dinas Pendidikan sehingga ya perhatian terhadap guru yang tadi saya sampaikan bahwa guru PAUD itu penting dalam rangka mempersiapkan anak didik, membimbing, mengajar, mendidik. Beda ya, mendidik dengan mengajar ya. Ini satu kesatuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita yang menjadi proses awal dari kehidupan agar anak menjadi lebih mantep nantinya. Ya, saya kira itu secara umum seperti itu ya. Jadi kayaknya sudah tak jawab semua ini. Ya. Intinya berarti apa yang disampaikan teman-teman pendidik PAUD TK ya, PAUD di sini berarti dari
PAUD gitu aja, berarti sekarang menyamai PAUD. Ini upaya untuk tetap mendorong baik ini kualitasnya dan sarana prasarana tentunya ya untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Pekalongan khususnya. Ibu, terakhir itu yang mau disampaikan apa Bu untuk mensupport teman-teman dari teman-teman pendidik? Iya. Jadi bahwa kita menyadari bersama sebagai warga negara, sebagai komponen dari masyarakat, sebagai pribadi, baik Bapak, Ibu, tentu anak itu harus dibekali dengan pendidikan yang baik, ya, dan itu menjadi tugas bersama antara pemerintah, antara masyarakat, orang tua. Oleh karena itu harus bersatu padu ini. Masyarakatnya itu juga menyadari bahwa itu pendidikan harus diperhatikan, ya. Orang tua juga harus menyadari anak-anaknya harus dididik, ya. Pemerintah juga harus menyadari bahwa pemerintah itu harus menyiapkan, harus mensupport, harus memfasilitasi, harus bagaimana membuat pendidikan itu yang diberikan termasuk sarana prasarana, guru, lingkungan, dan seterusnya. Ini kalau bersatu padu tentu pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Saya tentu merespon dari apa-apa yang disampaikan oleh para guru PAUD ini. Saya terima kasih atas kehadiran, dan ini sebagai rembuk kita bersama. Saya mendengarkan aspirasi sebagai masukan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Tentu menjadi masukan yang sangat berharga, dan hari-hari ini adalah bulan untuk perencanaan, mulai perencanaan untuk tahun anggaran 2025, sehingga sangat penting masukannya. Tadi ternyata ada sarana prasarana yang kurang, ada BOSDA yang belum cukup, merata, dan seterusnya. Jadi ini menjadi masukan bagi kami. Terima kasih itu semuanya, Bapak-bapak, sangatlah mulia tugas Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kami semuanya, ya, dan masyarakat pada umumnya. Oke, itu dia ya untuk kebersamaan kita di Gerumungan bareng Dewan. Terima kasih untuk Bu Ugi ya dan teman-temannya yang sudah antusias untuk memberikan unek-uneknya, ya, kendu-kendu rasanya. Bu Hindun juga terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dengan kita untuk menjadi ini ya, menerima curcolan ibu, bunda-bunda PAUD, terus ayahanda PAUD dan TK. Kebersamaan kita harus segera kita tutup. Insya Allah kita ketemu lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.